Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak ibu semuanya yang di rumah, apa kabar? Semoga selalu sehat, selalu tetap semangat belajar ya. Nah, kali ini ibu akan memberikan video pembelajaran tentang kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, kali ini kita bahas dulu tentang kelestarian hewan. Nah, makhluk hidup itu memerlukan tempat tinggal untuk hidup dan berkembang biak. Nah, tempat tinggal makhluk hidup itulah disebut dengan habitat. Contohnya adalah hutan. Kita semua perlu menjaga hutan supaya hewan dan tumbuhan yang berada dalamnya dapat melangsungkan hidupnya. Nah, mengapa sih kita perlu menjaga kelestarian hewan tersebut? Nih, yang pertama, agar mereka tidak punah. Yang kedua yaitu kita semua manusia bisa memanfaatkan hewan tersebut untuk sumber bahan makanan. Contohnya sapi bisa kita ambil daging dan kita bisa perah susunya untuk kebutuhan kita sehari-hari. Nah, yang ketiga yaitu menjaga keseimbangan ekosistem antara produsen dan konsumen. Nah, yang keempat adalah dapat dimanfaatkan sebagai sumber belajar sehingga anak-anak ibu tahu semuanya dan bisa mengembangkan ilmu pengetahuan. Nah, apa saja sih upaya-upaya kita untuk melestarikan hewan tersebut? Yang pertama adalah kita harus tahu dulu, kita harus bisa memahami seberapa pentingnya sih pelestarian hewan tersebut. Mungkin yang pertama kita harus tahu dulu bagaimana cara merawat hewan tersebut, kemudian bagaimana jenis makanannya, kemudian kandang yang cocok untuk hewan tersebut kita harus pahami terlebih dahulu. Nah, yang kedua yaitu membuat tempat penangkaran untuk hewan-hewan langka. Contohnya adalah kebun binatang. Nah, hewan-hewan yang langka itu dapat dilindungi di kebun binatang tersebut supaya tidak punah. Nah, yang terakhir adalah tidak melakukan jual beli hewan langka karena itu sudah diatur di undang-undang kita dan dapat dikenakan sanksi yang serius. Nah, kali ini kita akan membahas tentang pelestarian tumbuhan. Sebenarnya tujuan untuk melestarikan tumbuhan tersebut adalah untuk menjaga kelestarian tumbuhan dan melindunginya dari kepunahan sehingga keseimbangan ekosistemnya tetap terjaga. Nah, bagaimana sih upaya kita untuk menjaga kelestarian tumbuhan tersebut? Yang pertama adalah mengembangbiakan tumbuhan yang sudah kita manfaatkan. Yang kedua yaitu tidak menebang pohon sembarangan. Yang ketiga yaitu melakukan tebang pilih. Yang keempat melakukan penghijauan, artinya kita menanam kembali hutan-hutan yang telah gundul dengan tumbuhan baru. Nah, yang keempat yaitu pelestarian tumbuhan dengan cara in situ dan ex situ. Nah, apa sih maksudnya dengan pelestarian tumbuhan secara in situ? Maksudnya di sini adalah perlindungan tumbuhan langka itu di habitat aslinya, itu untuk yang in situ. Contohnya seperti membangun taman nasional, kemudian membangun cagar alam, kan itu sesuai dengan habitat mereka. Nah, itu metodenya dengan cara in situ. Nah, kemudian pelestarian hewan secara ex situ maksudnya adalah perlindungan tumbuhan langka yang di luar habitat mereka. Contohnya membawa bibit bunga rafflesia itu ke lokasi pelestarian seperti Kebun Raya Bogor, kemudian membawa spesies yang dilindungi ke kebun binatang, itu secara ex situ. Jadi kesimpulannya, kalau pelestarian secara in situ itu sesuai dengan habitat mereka, tetapi kalau perlindungan secara ex situ berarti di luar habitat mereka. Nah, yang terakhir adalah mengembangbiakan tumbuhan langka. Ya, makanya tujuan awal kita adalah untuk menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Nah, dari sini kita semua sudah tahu bagaimana sih cara kita pentingnya untuk melestarikan hewan-hewan tersebut, itu juga sesuai dengan penerapan Pancasila. Nah, bagaimana sih penerapan sila-sila Pancasila dalam pelestarian hewan dan tumbuhan ini? Contoh yang pertama, kita melindungi hewan dan tumbuhan itu berarti bentuk rasa syukur kita terhadap Tuhan.
Yang Maha Esa. Berarti itu sesuai dengan sila yang pertama. Kemudian yang kedua, memiliki kebanggaan hewan-hewan yang ada di Indonesia yang unik dan beragam. Berarti itu bentuk penerapan sila ketiga. Nah, yang terakhir adalah melaksanakan kewajiban dan hak kita untuk melindungi mereka supaya tidak punah, menyayangi mereka supaya tetap terjaga kelangsungan hidupnya. Berarti itu adalah bentuk penerapan pada sila keempat. Nah, itulah tadi upaya-upaya dan pentingnya menjaga kelestarian hewan dan tumbuhan. Ibu harap anak-anak ibu semuanya bisa memahami pelajaran kali ini. Mungkin hanya ini yang dapat ibu sampaikan. Selamat belajar di rumah, selalu jaga kesehatan, selalu semangat belajarnya, jangan malas. Gunakan waktu daring di rumah ini semaksimal mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye-bye.